Saya Fatul Dausi, lulusan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Komputer tahun 2008. Saya mulai masuk kayak tahun 2011 bulan November. Sekarang ini saya sudah kurang lebih 2 tahun kerja di kayak dan mulai masuk tahun ketiga. Oke, mungkin awalnya karena saya suka Jepang dari kecil, suka sekali nonton anime, kartun Jepang ya, terus baca manga, terus main gamenya. Lama-lama saya suka budaya Jepang, budaya pop culture. Terus waktu zaman kuliah mulai kepikiran mau lanjut studi di Jepang. Nah, kebetulan waktu punya pikiran kayak gitu, ada teman yang memberi info tentang lowongan kerja di kayak, ada tawaran dari kayak. Terus dari situ saya coba pertimbangkan, daripada mungkin nggak ada salahnya kalau untuk coba kerja di Jepang. Terus setelah saya cari tahu tentang kayak lebih jauh, ternyata perusahaannya sangat menarik. Jadi dari namanya sendiri pun Omoshiroi Hyojin, artinya interesting company. Jadi ini kenapa namanya, dari namanya sendiri aja interesting company, ternyata emang di dalamnya emang itu jadi filosofi utama ya, jadi filosofi dasar ya. Jadi membuat sesuatu yang interesting gitu. Di situ mulai tertarik ke kayaknya dan mulai apply, dan saya sekarang di sini. Selama 2 tahun ini selalu fokus di game development. Saya megang sebagai Unity Engineer. Terus di situ mulai dari project yang mulai dari nol atau join ke tim yang udah jadi, yang udah timnya udah rilis. Jadi di situ dari semua proyek itu saya nangani Unity. Pertama masuk, karena waktu itu belum punya pengalaman Unity, saya dapat tugas membuat prototype untuk project yang bakal dijalanin tahun depan. Terus setelah membuat beberapa prototype, saya mulai masuk ke satu tim untuk mengerjakan proyek baru, social game. Di situ resource pertama sedikit, cuma 2 orang, tapi sering berjalannya development bisa sampai 10 belasan orang join ke tim itu. Setelah dirilis pun masih ada game itu terus disupport karena social games. Jadi kita bikin event tertentu, ada kita bikin tambah fitur baru, kita bikin event supaya game itu tetap dinikmati oleh user. Kebetulan untuk kayak sendiri, game development ini cukup baru ya, belum begitu lama, baru sekitar 3 tahun, 4 tahun, kurang dari 4 tahun. Jadi di situ masih banyak challenge baru, masih banyak hal yang bisa kita solve di situ, banyak tantangan, dan game-game yang kita buat di sini sebagian besar social games, tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk game yang lebih apa istilahnya, lebih casual, kayak seperti tahun kemarin kita membuat game Baseland, itu game multiplayer, game real time online multiplayer fighting game untuk platform iOS dan Android. Itu di situ game genre pertama buatan kayak yang tentang fighting game di platform mobile. Di situ kita satu tim menemukan banyak sekali tantangan, challenge yang menarik di situ. Jadi
semakin menantang challenge-nya, semakin menarik untuk diselesaikan di situ. Kalau hari libur biasanya apa ya, istirahat, latihan piano. Terus kalau misalnya ada event, misalnya Tokyo Game Show gitu, pasti datang. Apa ya, mungkin salah satunya keretanya benar-benar on time. Jadi kalau misalnya di jadwal itu tulisannya 17.01, itu benar-benar 17.01 datangnya. Terus kalau misalnya jadwalnya jam 17.01 keretanya, itu jangan naik yang 17.00, soalnya bisa beda kereta. Pernah dulu sempat beda, salah kereta gara-gara cuma beda 1 menit. Itu menurut saya cukup kaget dan menarik. Di sini semua orangnya baik, walaupun kesannya pertama mungkin mukanya galak atau jutek gitu, tapi setelah diajak ngobrol ternyata orangnya baik, semua orang baik. Terus di sini sangat menghargai orang lain, sangat menghargai waktu. Jadi nggak ada istilah ngaret di sini. Terus banyak yang nyentrik dan agak nyeleneh, terutama kalau misalnya ada event seperti Halloween, itu banyak cowok yang pakai kostum cewek. Banyak yang lucu-lucu gitulah. Kalau dari segi game development ya, mungkin kayak itu cocok buat orang-orang passionate di bidang game development, khususnya umumnya software engineering, terus terutama buat orang yang suka terhadap problem solving untuk masalah secara umum, masalah general, nggak harus software engineering, jadi masalah kehidupan gitu, hal kecil. Setiap kali ada tantangan baru itu pasti ya, terutama tantangan berat itu pasti ada perasaan khawatir gitu ya. Tapi dari situ semakin khawatir kita akan challenge itu, semakin puas ketika kita bisa menyelesaikannya. Terus kebetulan proyek pertama saya waktu itu membuat social game yang skalanya cukup besar. Kemudian waktu itu baru benar-benar proyek pertama Unity yang saya pegang. Terus di situ banyak sekali kendala, mulai dari internal saya sendiri, kemudian juga dari tim, karena kebetulan waktu itu resource-nya kurang untuk skala proyek itu. Akhirnya sayang sekali proyeknya harus di cancel karena masih belum terlihat ujungnya ketika sudah lewat deadline. Terus waktu itu timnya sudah sekitar 10 orang dan terpaksa harus di cancel. Tapi justru di situ saya mendapat banyak sekali pelajaran yang mungkin nggak akan saya dapatkan kalau misalnya dari awal mulus-mulus aja, dari awal langsung bisa rilis gitu. Mungkin jauh berbeda. Di sini meskipun dibilang startup, meskipun dibilang masih baru, itu saya rasa skillnya jauh berbeda. Jadi meskipun dibilang startup, tapi di sini skillnya mulai dari target usernya juga berbeda, demografik yang berbeda,
Terus di sini persaingan dengan game-game lain juga jauh lebih sulit daripada di Indonesia mungkin. Terus jadi lebih ke skala development mungkin berbeda. Orang Jepang sangat suka memperhatikan sampai hal yang benar-benar detail. Di situ bahkan hal-hal yang sangat tidak terpikirkan pun sering sekali, misal produser, director selalu istilahnya apa ya, memacu kita untuk mencapai level yang sesempurna mungkin. Jadi di situ banyak sekali brush up, banyak sekali polish, sampai hal-hal yang paling detail pun tidak terlewatkan. Kayak itu perusahaannya sangat terbuka ya terhadap karyawannya. Di sini nggak ada jenjang-jenjang jabatan. Jadi misalnya hari ini di proyek ini saya jadi engineer, mungkin di proyek lain bisa jadi director, bisa jadi produser gitu, tergantung pengalaman. Jadi hampir nggak ada jabatan gitu ya. Jadi satu level semuanya, dan CEO-nya juga seolah siapapun yang bisa jadi CEO. Bahkan satu hari setiap tahun semua jadi CEO gitu ya, ada event semua jadi CEO terus. Jadi kayak benar-benar terbuka. Di situ yang perlu diperhatikan itu passion untuk game development. Karena misalnya nggak ada semangat untuk game development, bakal susah di sini. Tantangannya untuk bisa menyelesaikan semua tantangan harus ada passion di situ. Terus kerja keras, kejujuran ke siapapun harus jujur. Dan masalah bahasa mungkin di awal ada kendala ya, pasti ya, semua ada kendala di masalah bahasa. Cuman itu jangan jadi alasan untuk takut untuk mencoba, karena itu pasti bisa diselesaikan.